Halo, selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga hari ini setiap pekerjaannya apapun aktivitasnya bisa berjalan lancar ya Bang. Oke, pagi hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya, pada saat kapan suatu arah harga itu atau konfirmasi itu jadi berbalik gitu ya Bang ya. Ketika kita dapat konfirmasi yang baik harusnya dia naik, kenapa jadi turun gitu ya Bang? Jadi semua itu ada penyebabnya ya Bang ya, dia tidak akan terjadi begitu saja gitu ya. Penyebabnya adalah ketika satu candlestick konfirmasi itu tidak membawa kekuatan untuk naik gitu ya Bang ya. Tidak membawa kekuatan untuk naik, maka dipastikan arah harga akan berubah gitu ya Bang ya. Itu logikanya itu, maka dipastikan arah harga akan berubah. Begitu juga sebaliknya gitu. Ketika suatu candlestick konfirmasi yang tidak kuat untuk turun, maka dipastikan arah harga akan berubah menjadi naik gitu ya Bang. Karena dia tidak punya kekuatan untuk turun, artinya akan menjadi kenaikan gitu Bang. Itu logikanya ya Bang ya. Yang kedua bisa jadi dipengaruhi oleh area-area SNR gitu ya Bang ya. Misalnya area support dan area resisten gitu ya. Ketika dia terpantul di area-area resisten atau area support, kalaupun dia nantinya akan tetap menembus, artinya dia akan tetap buat candle napas dulu ya Bang ya. Kalaupun ujungnya nanti di sini akan menembus misalnya, dia harus buat dulu penurunan misalnya entah 3 candle atau 4 candle gitu ya Bang ya. Maka dia akan berbalik lagi untuk kuat naik gitu dia Bang. Jadi dia turunnya itu hanya sementara. Dari sini kan seperti ini kita sudah ketahui gitu dia Bang. Sudah ketahui bahwa setelah terbentuknya ini area support di sini, sebentar ya Bang. Area support di sini walaupun ini pelemahan untuk naik, dia membuat suatu napas ataupun suatu kekuatan untuk kembali berbalik arah mengikuti support yang ini gitu ya Bang ya. Dari mana kita tahu dia akan membalikkan arah? Terlihat dari suatu candlestick yang ada di sini sudah menyatakan akan adanya kenaikan gitu. Itulah makanya terjadi di sini kenaikan kembali gitu. Karena di sini dia sudah menyatakan informasi-informasi akan terjadinya kenaikan gitu ya Bang ya. Nah, karena kenapa terjadi ini, candle-candle yang ini, padahal support sudah terjadi di sini, karena support ini tidak kuat membawa arah harga untuk naik, maka terbentuklah candle-candle merah, candle-candle merah yang membawa arah harga untuk naik. Nah, setelah candle seperti ini terbentuk di area support, otomatis dia akan terpantul ya Bang ya. Kan terpantul ke atas gitu ya Bang ya. Nah, disinilah kita lihat kalau udah seperti ini ya, ini bakal tembus gitu ya Bang. Melihat resisten di sini pun tidak begitu kuat gitu ya. Nah, jadi dari mana kita tahu candlestick SNR itu kuat atau tidak? Sebenarnya saya sudah jelasin ya Bang ya. Sudah jelasin di video sebelumnya, tapi saya akan jelasin lagi di sini gitu. Candlestick yang resisten atau support yang kuat itu adalah dia harus sejajar dia Bang, harus sejajar di misalnya resisten close pressnya di sini sejajar dan arahnya sama gitu Bang. Misalnya sama-sama turun dua-duanya atau sama-sama naik dua-duanya. Itulah resisten yang kuat. Sama halnya seperti support, bagian support yang kuat kebalikan dari ini juga sama seperti ini gitu ya Bang ya. Nah, dia harus kuat harus sejajar dan sama arahnya gitu, misalnya sama-sama kenaikan, sama-sama penurunan gitu dia Bang. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ini bakal tertembus. Kenapa ini tertembus? Karena candle-candle yang ini dia turun pun hanya sementara, itu hanya membuat kekuatan untuk tetap naik gitu dia Bang. Jadi kita harus ketahui ini itu gitu. Oke, kita ambil dulu buy-nya sini 1 menit. Saya rasa dia masih akan tetap kuat naik. Gitu dia caranya Bang untuk bermain. Kita bermain di sini, jadi kita bermain di sini pagi ini bermain candle to candle dulu ya Bang ya, sembari menjelaskan poin-poin daripada kenapa terjadi seperti ini, kenapa terjadi sini gini, perubahan-perubahan harga gitu ya Bang ya. Begitu dia caranya untuk mengeksekusi market di binomo ini gitu ya Bang. Nah, ini kenapa dia terjadi seperti ini padahal di sini support. Ini kan kekuatan juga ini. Ini hanya membuat napas dia untuk naik. Ini hanya membuat napas dia untuk naik. Kan saya tadi sudah bilang sebelum ini pun naik. Saya sudah bilang ini bakal tertembus gitu resisten yang di sini.
Gitu dia bang, karena candlestick di sini tidak ada yang mengarah ke penurunan gitu, dia semua malah membuat kenaikan. Artinya paling jauh 4 candle atau 5 candle dia akan lanjut gitu bang ke atas. Dari situ kita udah ketahuin gitu ya bang ya. Oke, saya rasa cukup mudah ya bang untuk dipahami gitu ya. Jadi kali ini kita nggak fokus untuk open posisinya gitu ya bang ya, hanya fokus dulu membahas terkait SNR-nya gitu, sama kenapa dia terjadi perubahan gitu ya bang ya. Jadi kita lihat dia bang. Nah, ini area supportnya, ini area support. Nah, ini candlestick ini sudah mulai melemah untuk naik ya bang ya. Nah, ini sudah mulai informasinya penurunan gitu ya. Berarti bisa dipastikan di sini nanti akan terjadi candle berwarna merah lagi gitu dia bang. Caranya, cara menentukannya. Oke, seperti itu ya bang ya. Jadi kalau kita ambil misalnya di sini entah 3 menit, itu sudah pasti akan terbentuk candle berwarna merah gitu ya bang ya. Melihat konfirmasi seperti itu gitu, melihat candle-candle di sebelumnya dia pelemahan gitu ya bang ya. Oke, jadi seperti itu. Kita memang di sini tidak fokus untuk open posisinya dulu, yang penting kita membuat contoh-contohnya kenapa terjadi seperti ini, kenapa terjadi seperti ini gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu. Nah, misalnya seperti ini, sebentar ya bang ya. Ini di dalam satu periode ini, kalau satu candlestick konfirmasi seperti itu, candle merah tapi botak, dia terbentuk area resisten, harusnya ini penurunan ya. Tapi kenapa dia naik? Kita harus ketahui bahwa ini adalah konfirmasinya lemah untuk turun gitu bang. Lemah untuk turun artinya dia akan naik. Kalau dia lemah turun dia akan naik gitu bang. Kalau dia lemah naik dia akan turun. Itu aja logikanya gitu bang. Nah, pada saat seperti inilah terjadi perubahan harga, yang tadinya dia mau harusnya konfirmasinya turun ya, jangan kita sell di sini. Kita sell di sini ya mampus kita bang. Di sini udah naik dia. Ini kan pelemahan gitu. Gitu dia bang. Jadi cara kita pun bertrading ini harus bisa juga mengestimasikan suatu kekuatan candle itu gitu bang. Dari mana kita tahu bang kekuatan atau enggak? Ya dari body dan sumbu gitu ya bang ya. Ketika sumbunya tidak selaras dengan bodinya ya saya anggap pelemahan gitu ya bang. Karena body itu tidak berguna untuk body besar, tidak akan ada gunanya ketika sumbunya tidak ada gitu ya bang ya. Menurut saya ya bang ya, nggak tahu menurut trader lain gitu. Kalau saya anggap aja dia pelemahan gitu ya bang ya. Karena sumbu itu saya anggap kekuatannya yang membawa dia untuk arahnya kemana gitu ya bang. Membawa arahnya kemana gitu. Apakah dia arahnya nanti akan jauh, terlihatlah dari panjang pendeknya sumbu gitu ya bang. Oke, merahnya terjadi di sini ya bang, kita lihat ini. Oke, jadi seperti itu caranya ya bang ya. Kalau kita melihat konfirmasi yang tidak sejalan gitu, artinya kenapa bang konfirmasinya saya udah sesuai baca candlenya gitu bang. Konfirmasinya kenaikan, saya ambil naik gitu. Tapi kenapa jadi turun gitu? Kenapa terjadi perubahan harga gitu ya bang ya? Jadi itu sebenarnya karena dipengaruhi sama candlenya ya bang ya. Lebih banyak dipengaruhi sama candlenya gitu. Yang kedua dipengaruhi sama SNR gitu ya bang. Jadi kira-kira seperti itulah makanya terjadi suatu perubahan harga gitu dia bang. Oke, kita tunggu di sini 9, 7, 6, 5, 4. Apakah dapat yang di bawah itu? Gak dapat ya bang ya. Artinya titiknya kurang tepat gitu ya. Tapi yang jelas kita tahu dia di sini akan terjadi candle-candle seperti ini dulu gitu ya bang ya. Karena di sini udah terbentuk pelemahan-pelemahan gitu ya bang. Namun kenapa dia turun? Karena penurunan yang dihasilkan ternyata membawa informasi kenaikan yang tidak kuat juga ya bang ya, yang tidak kuat juga gitu. Oke, ketika agak naik dikitan kita akan ambil sellnya ya bang ya. Agak naik dikit kita ambil sellnya, tapi udah long time nya ya bang. Oke, tidak masalah, long time nya pun kita bantai aja ya bang ya. Jadi seperti itu caranya ya bang, untuk melihat kekuatan ataupun melihat harga kenapa jadi berbalik gitu ya. Oke. Jadi saya rasa cukup mudah untuk dipahami ya bang. Terkait candlestick ya udah abang-abang bisa pelajari di playlist gitu ya bang ya, karena di situ saya sudah kasih yang mana yang kekuatan, yang mana yang pelemahan gitu ya bang. Oke, kita tunggu di sini.
tren sedang naik ya bang ya. Jadi candle-candle merah seperti ini, aduh, candle-candle merah seperti ini hanya koreksi-koreksinya gitu ya bang. Nah, karena tidak dia candle berwarna merah yang terbentuk membawa informasi ke atas gitu ya bang, makanya terjadi tetap kenaikan gitu dia bang. Oke, kita akan tambahin di sini karena kita tahu dia akan melemah di situ. Oke. Sebentar kita tunggu ya bang ya. Tunggu, kalau dia tidak terbentuk merah di sini, yang pasti di sampingnya ini akan merah gitu ya bang. Nah, di sini dia terbentuknya candle merah. Di sini bisa kita bom dia gitu bang. Karena dia itu adalah saya anggap napas terakhirnya dia gitu ya bang. Jadi di sini kita bisa ngambil dia kembali karena di sini akan terbentuk candle berwarna merah gitu ya bang. Oke. Jadi jangan takut-takut ketika udah melihat konfirmasi seperti ini gitu bang, karena kekuatan dia pun tidak akan jauh gitu bang. Artinya dia akan tetap dibentuk walaupun dia nanti hanya candle merah yang membawa informasi kenaikan, itu lain cerita dulu ya bang ya. Yang penting kita tahu dia akan koreksi dulu gitu setidaknya seperti itu ya bang ya. Kita tahu akan koreksi dulu gitu. Oke, yang pasti dia di sini harus candle berwarna merah ya bang. Candle yang open posisi kita ini harus berwarna merah gitu bang. Itu sudah bisa kita pastikan gitu ya bang ya. Jadi nggak usah takut-takut gitu ya, makanya saya bom di sini gitu dia bang. Oke, udah kita dapat semua, udah balik semua ya bang ya. Jadi seperti itu cara kita untuk untuk mengeksekusi gitu ya bang ya. Artinya setiap candle-candle ini ataupun arah harga terjadi seperti ini, semua ada penyebabnya gitu ya bang ya. Semua ada sebab akibatnya gitu dia bang. Jadi tidak asal-asal terjadi seperti ini atau seperti ini. Nah, ini terjadi kenapa ada merah di sini di sela-sela adanya tren naik. Kenapa ada merah gitu? Nah, karena candle-candle dari sini pun sudah membentuk kejenuhan-kejenuhan. Itulah makanya terbentuk merah. Tapi kita lihat candle merahnya itu membawa arah kenaikan walaupun tidak kuat gitu bang. Kita hanya salah ini aja ya bang ya, di sini ternyata dia terjadinya gitu. Yang jelas kita sudah tahu akan seperti ini lagi gitu. Walaupun ini nantinya tetap menjadi koreksi, akan tetap naik, itu lain cerita dulu gitu ya bang ya. Yang jelas kita tahu dia ini pelemahan kita ambil, dan di sini kita buktikan dia harus candle berwarna merah gitu ya bang. Nah, karena kita sudah tahu dengan candle-candle seperti ini, ya ini nggak akan mungkin untuk naik gitu bang. Itu mustahil untuk naik ya bang. Jadi ini nanti akan terbalik, arahnya akan terjadi penurunan karena candle ini sudah membentuk arah penurunan semua gitu ya bang ya. Oke, jadi udah berapa menit nih? Oke, jadi terkait arah harga yang berubah itu ya bang ya, sudah saya jawab. Itu terjadi karena candlenya ya bang ya, karena candlesticknya yang tidak kuat membawa arah harga gitu dia bang. Seandainya dia kuat, ya setidaknya ada pun dia resisten di sininya, kalau dia memang benar-benar kuat membawa arah harga, dia akan tetap menembus itu gitu bang. Sekalipun dia akan membentuk napas dulu satu candle atau dua candle, dia akan tetap naik gitu, akan tetap terbang gitu dia bang. Oke, jadi seperti itu dia ya bang ya. Sini kita sell karena saya melihat ini udah arah penurunan walaupun tidak begitu kuat ya bang ya. Artinya di sela dua candle dia masih akan tetap turun gitu ya bang ya. Dia masih akan tetap turun gitu dia bang. Cara kita menganalisa candle to candle gitu bang. Kita lihat aja dua candle sebelum open posisinya itu arahnya kemana sih gitu. Perhatikan SNR-nya juga gitu ya bang ya. Perhatikan SNR-nya juga gitu dia bang. Sorry, ini resistennya berdekatan ya bang ya, sebenarnya udah berdekatan ya. Jadi seperti itu cara kita mengeksekusi kalau kita bermain di time frame 1 menit dengan pola candle to candle gitu ya bang ya. Jadi sebenarnya ini adalah teknikal paling simple ya bang ya. Kenapa paling simple saya bilang? Karena dengan teknikal ini kita hanya cukup membaca satu candle arahnya kemana gitu ya bang ya. Apakah dia naik atau turun gitu bang. Apakah dia turun atau naik gitu ya bang ya. Hanya satu candle, tidak perlu kita membaca 3-4 candle. Makanya ini adalah teknikal paling simple ya bang, paling mudah gitu ya bang ya. Oke.
Nah, di sini dia hanya sekedar aja ini ya, maksudnya hanya untuk napas saja bahwa dia akan turun kembali ya Bang ya. Dan di sini nanti akan turun kembali. Oke, karena ini sudah terlalu panjang videonya, kita akhiri dulu. Mungkin sekian dulu video pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Saya sebisa mungkin saya pasti jawab gitu ya Bang ya, karena kita di sini memang untuk sharing gitu ya Bang. Jadi sekian dulu pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam profit.